Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, per video ini saya bikin, per detik ini saya bikin, posisi Bitcoin sedang berada di atas $30.000 dan berusaha untuk kembali turun di bawah level $30.000. So, something yang interesting adalah dalam beberapa hari terakhir, kita tahu banyak sekali berita-berita FUD yang disebarkan di crypto space, akan tetapi Bitcoin secara price action, minimal pada pergerakan kemarin, itu sebenarnya menunjukkan situasi yang amat sangat menarik, karena Bitcoin, ya, pergerakan harganya tidak merespon dari FUD-FUD tersebut, ya. Saya ngelihat ada beberapa yang tadi sempat kasih komen, ya, ini hijaunya hijau kopong, ya. Maksudnya kita ngelihat penguatan ini mungkin sifatnya adalah fake out saja, bisa jadi mungkin untuk retest terhadap level 30.000, dan by the time nanti kalau kita lihat menjelang closing ternyata Bitcoin bergerak di bawah 30.000, itu bisa menyebabkan aksi sell off kembali terjadi pada market, ya. Itu mungkin yang menjadi pertimbangannya sih kawan-kawan tersebut. Nah, per saya bikin video ini, posisi Bitcoin dari 30.000 saat ini sekarang berada di kisaran 29.940, teman-teman. Dan kita ngelihat progresnya itu masih ambigu antara dia akan stay di atas 30 atau dia di bawah $29.900. Oke? Nah, kalau teman-teman ingat, ya, saya refresh sedikit di video update kemarin, kita ngelihat sebetulnya pada time frame daily Bitcoin itu closingnya berpotensi membentuk yang namanya bullish pin bar dan mempertahankan level Fibonacci 38,2% pada swing low to swing high terakhirnya. Plus, kalau kita lihat lagi, pergerakan kita itu mengkerucut membentuk sebuah falling wedge pattern. Sehingga, kalau kita lihat pada pergerakan di time frame 4 jamnya, ya, di sini kita bisa katakan bahwa terakhir saya sempat mention kita terbentuk yang namanya bullish engulfing, which means ada potensi untuk kita melihat reaksi buyers mencoba untuk mengangkat harga Bitcoin minimal untuk retest terhadap area trend line-nya. Per hari ini sebenarnya kondisi tersebut terjadi, ya, tapi yang saya tidak bisa expect, yang bukan tidak bisa expect sih, sebenarnya ekspektasinya ada, tapi yang saya tidak duga-duga adalah seberapa agresif pergerakan itu di follow up setelah breakout dari si trend line-nya. Jadi tadi banget, ya, sekitar jam 7-an saya sempat update ke teman-teman di Discord. Jadi kita ada beberapa yang sebenarnya masuk ke dalam pantauan, ya, untuk melakukan long position juga pada altcoins dari Chainlink, kemudian Shiba, kemudian we have which one is it? SNX, ya, tadinya short, ya, tapi udah taking profit di sini, sebenarnya udah exit gitu, ya. And then we have Solana plus Dash dan juga Sushi yang dari kemarin kita sudah ongoing follow up. Nah, pergerakan ini sangat menarik karena sebetulnya follow up-nya itu bisa terjadi setelah di sini Bitcoin tadi memberikan reaksi yang amat sangat positif pada closing sekitaran jam 7 malam, jam 8 malam gitu, ya. Karena kita ngelihatnya adalah bagaimana si Bitcoin di sini tadinya terkonsolidasi di dalam box biru ini, dan setelah fake out kemarin, ya, saya melihat bahwa ada probabilitas kita bisa ngehajar sampai ke level $30.000 dengan catatan harus close dulu di atas trend line-nya. Ya, balik lagi, kuncinya adalah close di atas trend line. So, setelah jam 7 malam tadi kita ngelihat BTC keep going, ya, breaking out dari resistance-nya, posisi fake out kemarin bisa jadi dianggap sebagai liquidity sweep, dan jika BTC sukses breakout dari trend line-nya, maka ada potensi kita bisa kembali ke area $30.000 anytime soon, ya, which is maksud saya teman-teman, which is any alts yang ideal untuk long bisa dikonsider untuk dieksekusi. Meanwhile, yang dalam posisi short bisa di-secure dulu transaksinya. Jadi di-exitkan, mungkin dalam keadaan break even, mungkin dalam keadaan profit, ya, saya nggak tahu karena masing-masing kan pasti ada yang melakukan transaksi secara mandiri gitu, ya. Dan ya, I guess it works, ya, pretty well, karena waktu kita update ini sekitar 29.300 dan tadi sudah sempat 30.100 lebih, ya, kalau kita lihat pergerakan hari ini. Plus, kita juga hari ini ada sempat update, jadi ini adalah salah satu fitur yang rencananya saya pengen aktif sharing, ya. Mungkin setiap kali kita ngelihat ada opportunity, terutama di sesi New York, karena memang volatilitas market kan lagi aktif di sesi New York nih untuk market crypto sendiri. Jadi saya pikir di sini ada sebuah opportunity untuk melakukan long position pada Elrond atau EGLD. Ya, kita lihat harga berpotensi untuk retest terhadap area box biru, which is area, ya, teman-teman, not specifically sebuah angka, antara Fibonacci 1,8% dan area box biru lebih kurangnya. Jadi di situ ada pertimbangan untuk entry long position, dan pada akhirnya, ya, kita bisa lihat, ya, works pretty well karena order saya juga fulfilled lebih kurangnya di kisaran 31,35 pada EGLD. Oke, so ini banget, ya,
idea ini juga muncul kapan? Setelah kita tadi ngelihat Bitcoin-nya tuh nanjak. Jadi dari situ kita ngelihat, wah ini ada probabilitas yang cukup oke. Makanya saya tadi sampaikan, terlepas dari apakah ini hijau kopong atau tidak, saya pikir tetap ada opportunity yang bisa dimanfaatkan dan bisa dipertimbangkan untuk ditransaksikan, terutama pada altcoins yang punya probabilitas kecenderungan untuk naik. Seperti salah satunya di sini, Chainlink. Kalau kita lihat higher time frame, as you can see, we're still in the bullish structure. Kalau kita lihat time frame daily, and then another one yang baru banget tadi kita update juga ke teman-teman adalah Solana ya, Solana dan Shiba Inu. Keduanya sama-sama bergerak dalam struktur yang sebenarnya cenderung bullish. Termasuk salah satunya adalah yang udah pasti nggak kalah penting, yaitu Shiba Inu sendiri. Ya, kalau kita lihat time frame daily setelah dia reclaim area level psychology yang sempat kita mention pada video update beberapa waktu yang lalu, Shiba Inu cukup positif ya, mendukung sentimen daripada Shibarium yang katanya akan di-launching pada pertengahan bulan ini. So, everything is fine, so far so good ya buat saya ngelihatnya. Walaupun Bitcoin di sini kita bisa consider mungkin hijau kopong, tapi saya tetap ngelihatnya ya, opportunity is an opportunity. Bisa dimanfaatkan ya, kita coba manfaatkan. Oke, so kita akan update sedikit untuk Bitcoin-nya. Per time frame daily kemarin kita ngelihat closing dalam bentuk bullish pin bar tepat di atas 38,2%. Ya, kita bisa ngelihat reaksi yang cukup positif. Ya, kalau misalkan teman-teman ada entry posisi long atau sedang dalam keadaan berjalan, saya cuma pengen inform satu hal aja teman-teman. Maintain posisinya dengan baik. Take profit sebagian yang bisa kalian take profit. Kenapa demikian? Karena once again, kita masih di tengah FUD ya. Kita tahu bahwa ada resiko market sewaktu-waktu itu bisa didam sama bigger players. Apalagi saat ini, secara kriteria itu terpenuhi. Kenapa? Karena ada cukup buyers, ada orang yang FOMO buy, dan posisinya juga cukup oke untuk mereka bisa berjualan dari segi harga. Dalam artian, kalau selama ini ternyata mereka nggak buang barang mereka mempertahankan Bitcoin mereka karena satu atau dua alasan, dan salah satu alasannya adalah karena mereka butuh harga yang lebih bagus. Dan this is the best price untuk mereka pertimbangkan, karena lagi-lagi $30.000 itu sudah dites dan ada reaction ya. So far setidaknya ngebawa Bitcoin untuk kembali turun di bawah 30.000 setelah tadi highest-nya itu ada di $30.230. Oke, so itu another consideration aja. Jadi lebih kepada untuk kita tuh supaya lebih waspada terkait dengan FUD yang ada, dan kita bisa action ya accordingly berdasarkan sentimen dan ya kita tahu ya potensi market yang bisa terjadi ke depannya. Oke, so dari pin bar aja kemarin, open candle sampai dengan posisi saat ini, Bitcoin sudah naik lebih kurangnya 2,6%, sekitar $750. Ya, perlu dinotis teman-teman sekalian bahwa overall-nya kita ngelihat Bitcoin secara struktur juga masih bullish. Plus, saya mau tambahkan lagi trendline yang terbentuk di sini, ya, itu so far masih memberikan reaksi juga pada pergerakan Bitcoin. As you can see here, kita ngelihat reaction-nya, pin bar itu muncul juga setelah testing terhadap trendline tersebut. So I guess, however ya, walaupun posisi kita ngelihat kemarin pergerakannya cenderung bearish ya atau gimana, atau sentimennya cenderung negatif, tetap teman-teman ya, when the market ready to pump, it's gonna be pump ya. At least untuk saat ini dia pump. Walaupun sifatnya mungkin bisa sementara ya, makanya saya di sini harus sampaikan kepada teman-teman, kita harus tetap waspada dan memperhatikan bagaimana nanti progress follow up-nya dari para buyers. Dan oleh karena itu kita perlu update ke teman-teman juga dari perspektif time frame hourly-nya. Jadi apa sih yang kita bisa lihat pada time frame hourly-nya? Sejauh ini yang saya perhatikan adalah we have descending channel yang terbentuk kemarin, trendline ya, high ketemu lower low, and then we have a fake out diiringi dengan bullish engulfing dan breakout pada area box biru ini yang saya notice sebagai potensi range sementara ya, dimana sebelum akhirnya dia breakout kita ngelihat ada fake out. Fake out itu artinya menjemput order ketika ada orang yang mungkin panic selling ya, ketika ada orang yang mungkin tadinya sudah buy duluan terus stop loss-nya hit. Di situ mereka flip posisi menjadi sell short, dan ketika posisi mereka flip menjadi sell, there's enough buyers ya yang ternyata siap untuk menjemput posisi harga tersebut. Jadi setiap order yang masuk itu langsung diserap sama bigger players dan dibawalah si harga naik sampai dengan posisi saat ini retest lagi ke level $30.000 ya. Level $30.000 adalah level psychology yang kita perlu taklukkan kalau kita pengen ngelihat market untuk meneruskan
posisi penguatannya ya yang terjadi saat ini. Jadi baik itu untuk Chainlink, Dash, Sushi, Solana, Matic, BAT ya dan kawan-kawan serta Shiba sendiri itu mereka perlu ya dapat tambahan konfirmasi dari Bitcoin untuk close di atas $30.000. Lalu kalau misalkan dia gagal nih untuk close di atas $30.000, apa yang akan kita expect untuk pergerakan berikutnya? Guys, kita punya area SNR ya di kisaran level $29.700. So, any pullback, any retracement di atas level tersebut itu tetap bisa dikonsider sebagai possibility untuk Bitcoin kembali nanjak. Ya, jadi kita tahu nih hijau kopongnya dari sana. Ya, kalau misalkan memang dia hijau kopong, at least ketika dia retrace level itu udah nggak akan nahan. Artinya nggak akan ada orang yang tertarik untuk beli lagi dari level tersebut. Tapi kalau misalkan ini hijaunya hijau serius, hijau yang berisi, hijau yang gemuk, berarti kita butuh mereka memiliki reaksi yang positif begitu dia retest di level $29.700. Dari sana, kita nanti punya pertimbangan. What if this is a possible higher high, which is coming from this level high ya sebelumnya, high di sini, and then we have slightly higher low di atas di sini, and then kita punya higher high. Ya, ketika dia retrace, somehow dia bisa pertahankan area SNR ini berarti buyers kita serius. Kalau misalkan worst case scenario, di level itu dia nggak bertahan, at least teman-teman tunggu ya dari exponential moving average 21-nya. Karena untuk EMA 200-nya sendiri, kita saat ini sudah mereclaim ya momentumnya dengan cukup baik. Jadi kita EMA 200 di sini sudah di-reclaim kembali. Nah, ketika nanti dia retrace, probably itu adalah retest aja sebelum kita bisa ngelihat Bitcoin kembali nanjak. Jadi once again, kuncinya itu adalah di retracement-nya. Kita perlu lihat bagaimana proses retracement-nya, apakah dia kenceng atau agresif, atau dia slowly kayak anak tangga ya, dan pada akhirnya baru kemudian dia nanjak. Oke, another scenario yang saya pengen review lagi atau saya pengen remind ke teman-teman sekalian, ingat kemarin kita udah sempat bahas konsolidasi, turun, naik, and then turun ya. What if seperti kondisi sebelumnya juga, konsolidasi, naik, and then turun, naik sedikit, and then turun. Nah, sekarang posisinya teman-teman, what if konsolidasi ya, dia turun ya, saya zoom in dulu. Kita lihat ya, dia turun, kemudian dia naik, and then baru dia turun. Nah, itu juga satu possibility. Oke? Jadi, kita tidak bisa terlalu optimis, tapi di sisi lain kita juga nggak perlu terlalu pesimis. Intinya apa yang ditunjukkan price action kepada kita cukup reacting saja. Tidak perlu yang namanya mencoba untuk memprediksi ya. Itu adalah kata-kata yang selalu saya sampaikan ke teman-teman juga, dan kebetulan ada yang nge-review kata-kata itu di kayaknya postingan video Bitcoin sebelumnya deh. Saya ingat ya, ada salah satu viewers yang ikut memberikan komentar tersebut ya. Jadi dia bilang dia selalu ingat untuk tetap reaktif dibandingkan dengan prediktif, which is that is very wise teman-teman ya. And once again everybody, before kita tutup daripada video update hari ini, saya pengen sampaikan kabar gembira ke teman-teman sekalian. Jadi bulan ini kita Advance Group akan mengadakan sebuah event ya, karena kebetulan anniversary Advance Group itu sudah 2 tahun atau sudah memasuki tahun kedua. Jadi saya pengen kita melakukan aktivitas yang bisa dibilang cukup positif ya. Saya nggak tahu seberapa positif buat teman-teman, tapi buat saya ini sangatlah positif. Jadi kita di sini ada bekerja sama dengan salah satu yayasannya nanti akan kita mention ya di dalam poster. Jadi teman-teman bisa lihat secara detail dan kalian bisa lakukan research juga terhadap yayasan tersebut. Intinya kita di sini bertujuan untuk mengadakan yang namanya charity webinar. Jadi charity webinar is back teman-teman ya. Beberapa waktu lalu ada yang request, ada yang tanya kok kapan ngadain webinar lagi, kapan ngadain charity webinar lagi. And then kita adakan untuk saat ini. Jadi teman-teman yang ingin ikut serta, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi kita, yaitu di saleetyhub.id. Nanti di situ kalian bisa diarahkan ke salah satu link yang bisa digunakan untuk mendaftarkan diri mengikuti charity webinar tersebut ya. Di sini kita akan menetapkan satu nilai ya. Menurut saya nilainya ini masih friendly banget lah untuk sebuah ilmu yang nanti teman-teman bisa pakai long last ya selama kalian nanti serius ya di dalam mengikuti webinarnya. Dan si nominal tersebut intinya tidak akan kita gunakan sepeser pun untuk kepentingan pribadi. Kita pakai di sini semua untuk kebutuhan daripada si yayasan. Jadi kita pokoknya kita serius lah dalam menjalankan charity ini. Mudah-mudahan ya di bulan ini, which is di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita bisa berbagi kemerdekaan gak cuman kepada yang mampu-mampu saja ya, tapi kita berbicara juga yang mungkin dengan posisi kurang begitu mampu, kita bisa ikut bantu memerdekakan mereka. Jadi bijak banget ya teman-teman ya. Tapi intinya
that's the whole idea ya. Kita pengen adain seperti itu. So, ini adalah event yang menurut saya cukup positif dan juga kita punya giveaway. So, make sure kalian cek di situ ya, dari one-on-one session dengan saya, kemudian akan ada free membership buat advance group ya untuk beberapa orang yang terpilih, dan tentunya kita punya satu yang lumayan menarik yaitu cold wallet. Jadi kalau teman-teman interested ya, make sure kalian cek linknya. Oke? So, I think that's it teman-teman. Thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa terdeliver dengan baik. Anda bisa mendapatkan tambahan masukan dan referensi dalam analisis atau apapun itu. Tapi yang pasti saya harapnya adalah semuanya bersifat positif. Oke? So, God bless buat teman-teman semuanya. I'll see you guys again in the next update. And have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.